Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubah nasibnya. Hakikatnya Allah berada di balik batang tubuh dan zahir sifat manusia. Syariatnya, batang tubuh ini adalah zahirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasib itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya. Dan ketika mengamalkan wujud material daripada nasib itu adalah melalui zahirnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di batang tubuh. Maka kalau kita sudah belajar hakikat, yakinlah bahwa insya Allah perjalanan aktivitas batang tubuh atau zahir kita sebagai zahirnya Allah ini akan dikun fayakunkan, akan dikabulkan, akan diridhoi, akan direstui kapan dan dimanapun ketika batang tubuh ini sebagai hamba tahu diri, beradab dan berakhlak, selalu berdoa dan meminta. Hakikat meminta ini atau berdoa hanyalah merupakan ritual syariat, tata krama, ritual tabi dan sopan santunnya sebagai zahir terhadap pencipta zahir yang bernama Allah. Padahal sesungguhnya akan segera dikabulkan karena memang nasib itu hakikatnya di tangan kita sendiri, di tangan Allah sendiri, Allah di alam halus ini. Jadi bekerja dan berdoa itu memang benar. Zahirnya Allah bekerja dan berdoa, sementara faktor mengabulkannya sudah pasti apabila zahir ini sudah fana dan lebur di dalam zat Allah. Zat Allah telah bertajalli pada zahirnya dan zahirnya telah beraf'al, maka sesungguhnya nasib itu akan berubah dengan sendirinya melalui aktivitas fa'idha aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Refleks, spontan, jadab dengan sendirinya akan terpenuhi segala keinginan, segala perubahan-perubahan nasib itu. Perubahan nasib dan tidak berubahnya nasib atau ketetapan nasib semuanya di tangan Allah yang berada di balik batang tubuh ini. Yang membuat bergilir sesuai dengan waktu berjalannya antara yang satu dan diri yang lain berbeda, antara kita dengan teman-teman kita yang lain itu berbeda, disebabkan oleh faktor hawa bumi. Apabila seseorang itu ditutupi dengan hijab nafsu dan hawa bumi yang begitu banyak, maka nasib itu dengan spontan cahayanya tidak akan tembus dengan mulus seperti jalan tol. Apabila dibuka hijab mulus perjalanan nasib, maka tidak terbedakan antara kehendak Allah dan keinginan nafsu. Seketika saja permintaannya pasti dikabulkan karena sudah jalan tol. Tidak ada lagi hijab nafsu bumi di antara itu. Af'al perbuatan zahir adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhalang oleh hijab hawa-hawa bumi, yang tidak terhalang oleh hijab nafsu bumi. Sehingga ketika Allah memberikan isyarat bahwa nasib kaum ini tergantung daripada nasibnya, maka benar adanya. Karena memang hakikatnya bahwa di balik diri zahir ini adalah Allah pencipta. Dan sesungguhnya nasib itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung saja dia berubah dan tidak berubah, ditentukan alat ukurnya oleh hawa bumi, oleh kotoran-kotoran dan perbuatan-perbuatan kita sendiri. Apabila perbuatan kita sesuai dengan perintah dan larangannya, sesuai dengan doktrin dan ajarannya, insya Allah maka muluslah perjalanan itu tanpa ada hijab, tanpa ada tirai, tanpa ada dinding yang membatasi. Maka nasib itu boleh secara vulgar dikatakan ditentukan oleh Allah, berarti ditentukan. Diri yang kita mau kenal ini adalah doa, ibadah, insya Allah, amal soleh, infak sedekah, zakat, menunaikan ibadah haji, mengamalkan sunnah Nabi, perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah. Semuanya itu adalah kesenangan jiwa, membuat jiwa ini menjadi senang. Maka ketika zikir itu tenggelam di dalam jiwa, maka insya Allah jiwa mengasupinya sebagai makanan yang teramat sangat lezat. Maka dengan dibuktikan senangnya jiwa itu, dia menjadabkan, memejedupkan, menggerakkan refleks spontan daripada batang tubuh ini sebagai isyarat dan tanda bahwa dia telah teramat sangat bahagia dan senang mencicipi nikmatnya zikrullah, mencicipi nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena sebelum dia datang ke batang tubuh, sebelum dia dilepas pergikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hinggap dan nginap lama di batang tubuh ini, dia pertama bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah berhari-hari, berwaktu-waktu, berjam-jam lamanya dia menyebut tauhid Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian ketika dilepas pergikan ke dalam batang tubuh, dia nginap lama di batang tubuh ini. Batang tubuh ini sepanjang hidup selalu saja mengingat dunia, hubud dunia, mencintai dunia, kurang memberikan pasukan makanan, sehingga dia kurang begitu senang selama ini. Dan akhir-akhir ini ketika dia mengasupi makanan berupa zikrullah itu, maka dia membuktikan dengan menggoyangkan batang tubuh ini sesenang-senang mungkin, tanda reaksi kesenangan dan kebahagiaan yang tidak tahan. Karena dia telah mengasupi makanan yang terindah bernama zikrullah. Itulah yang disebut dengan jadab dan mujadab. Itu yang disebut dengan majdub. Itu yang disebut dengan spontan refleks. Karena makanannya telah tenggelam masuk ke dalam negeri rasa. Zikir ini telah masuk tenggelam ke dalam negeri rasa. Pujian-pujian ini telah masuk ke dalam negeri Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melalui Nur Muhammad, melalui jiwa dan nafas, melalui Nur Muhammad telah bersinar terang, bercahaya hingga sampai tembus ke batang tubuh. Darah ikut berzikir, daging ikut berzikir, tulang ikut berzikir, kulit, urat dan bulu ikut berzikir, jantung, ampuru limpah, hati pun, paru-paru serta berbagai macam elemen jasad ikut berzikir. Maka goyanglah badan ini, geraklah badan ini dari arah yang satu ke arah berikutnya. Insya Allah, itulah nikmatnya kita telah fana dan lebur batang tubuh kita. Itulah tandanya bahwa batang tubuh ini telah kusut total, batang tubuh telah tiada. Yang sedang berzikir, yang sedang melaksanakan sholat, yang sedang melaksanakan ibadah, yang sedang mentauhidkan Allah adalah jiwa ternyawa kita, yang sebentar lagi akan mempertanggungjawabkan perbuatan batang tubuh ini sedang hidup di dunia, di alam barzah, di alam kubur nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.